selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wida Grain dapat kembali menjumpai Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Dan hari ini saya sudah kehadiran dua narasumber yang tentunya akan berbincang dengan kita pada hari ini. Saudara, 7 hari setelah dilantik, Dani Pomanto dan Fatmawati Rusdi melakukan gebrakan dengan meluncurkan program Makassar Recover untuk menanggulangi kasus COVID-19 di Kota Makassar. Tentunya kita mengetahui bersama beberapa kali Kota Makassar masuk dalam zona merah di Sulawesi Selatan. Lalu untuk Makassar Recover ini seperti apa perjalanannya hingga saat ini dan apa yang perlu dievaluasi setelah sudah diluncurkan dari tanggal 5 Maret 2021 yang lalu. Saya sudah bersama dengan Dr. Andi Hadijah Iriani selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan juga sudah hadir bersama kami di studio Sapa Sulsel hari ini Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Adi Rashid Ali. Bapak Ara, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salam sehat ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kita berbincang mengenai Makassar Recover. Ini sudah diluncurkan pada bulan Maret 2021 lalu. Ibu Dr. Adi Hadijah Iriani, boleh dijelaskan perjalanan Makassar Recover di bulan Mei ini sudah seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Winda. Izin Pak Ketua, Makassar Recover memang adalah cara baru pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bersama bahwa di Makassar Recover ini ada 3 programnya. Yang pertama adalah imunitas kesehatan, kemudian yang kedua adalah adaptasi sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, ini saat ini kami masih melakukan terus simulasi bagaimana Makassar Recover ini nantinya pada saat kita turun ke masyarakat, kan kita akan turun nih ke masyarakat dari door to door ya. Men-screening masyarakat mulai dari screening umum, kemudian screening terkait dengan kesehatannya, seperti itu. Nah, sambil itu kan sekarang ini ada program pemerintah pusat bahwa vaksinasi harus dilakukan. Dan alhamdulillah dari kegiatan imunitas kesehatan di situ memang ada vaksinasi. Nah, alhamdulillah kita bisa mengcombine Makassar Recover dengan program pemerintah pusat. Jadi kita melaksanakan yang namanya program Smart Vaksinasi Kota Makassar. Jadi Festival Smart Vaksinasi Kota Makassar yang pada saat itu Pak Presiden sempat hadir. Dan alhamdulillah karena kuota atau sasaran dari vaksinasi yang akan dilakukan di Kota Makassar itu yang seharusnya habisnya di bulan Juli. Oleh karena begitu antusiasnya masyarakat Makassar terkait dengan program Makassar Recover dengan vaksinasi ini, sehingga vaksinasi itu sendiri lebih cepat daripada yang ditentukan. Nah, mestinya vaksin itu habisnya mungkin di bulan Juli, tapi ini di bulan April sudah kita menunggu lagi untuk datangnya vaksin baru. Dan kemudian yang lain adalah dari adaptasi sosial juga sudah berjalan yang namanya pengurai kerumunan, yaitu kegiatan Raika ya yang sekarang ini sementara berjalan. Demikian juga pemulihan ekonomi, karena pada prinsipnya ekonomi itu akan berputar kalau kita semua sehat. Nah, bagaimana caranya akan sehat ini terjaga, ekonomi juga berjalan, tentu protokol kesehatan yang paling diutamakan. Jadi Makassar Recover ini fokus pada penguatan imunitas, adaptasi sosial dan juga pemulihan ekonomi, dan saat ini masih berlangsung untuk simulasi. Seperti itu. Kalau dari DPRD Kota Makassar melihat adanya program Makassar Recover ini sebagai cara untuk menanggulangi COVID-19 di Kota Makassar seperti apa? Ya, saya kira udah bagus ya tataran konsep dari pemerintah. Dari awal DPR itu adalah mitra dari eksekutif. Apa yang menjadi program pemerintah tentu kita harus support. Namun memang tetap juga kami dari fungsi pengawasan ini tentu harus mengkaji setiap program kerja dari Makassar Recover. Saya selaku Koordinator Banggar dan Wakil Ketua DPR, dari awal memang ya kami konfirm soal Makassar Recover, tapi di sisi lain kami juga harus memberi masukan dan memang harus begitu, karena harus anggaran ini kita ketuk bersama
walaupun ini pergeseran tanpa melalui DPR, tapi kan ada uang rakyat di situ. Oleh karena itu, pemerintah harus mau mendengar, harus mau menerima masukan terkait dengan program dan kegiatan. Banyak pikiran, banyak ide, banyak gagasan, banyak tukar pikiran jauh lebih baik. Saya kira itu. Untuk sejauh ini, untuk simulasinya sendiri akan berlangsung hingga kapan, Bu Dokter? Sebenarnya Makassar Recovery ini bukan hanya simulasi aja ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan seperti yang saya kemukakan tadi. Cuman memang kami masih kendala di aspek daripada pengadaan alat-alatnya, alat kesehatan terutama ya. Seperti nanti kan karena hampir 1.500.000 penduduk Kota Makassar itu akan kita screening secara menyeluruh. Kita mencari di mana misalnya menemukan positif daripada COVID-19 itu sendiri, kita menggunakan alat Genos. Genos ini sendiri juga masih menunggu pengadaannya untuk tiba di Makassar. Semua kami sudah pesan, namun belum tiba semuanya, termasuk tensinya, termasuk alat pengukur oksigennya, ya, dan pengukur suhunya. Kita menunggu itu. Kalau sudah ready semua, 15.306 relawan itu sebenarnya sudah siap untuk membantu pemerintah kota dalam melaksanakan pekerjaan kita di lapangan Makassar Recovery ini. Ada 15.000 relawan, tapi apa yang membedakan Makassar Recovery ini dengan tugas dari Satgas COVID-19 misalkan di Kota Makassar? Apakah ini berjalan berdampingan atau seperti apa? Itu bagian daripada itu. Jadi memang kita percepatan kan. Jadi screening yang biasanya kalau kita melakukan screening itu pada saat kita temukan satu kasus, baru kita melakukan tracing, ya, tracing kontak erat, ya, kemudian baru kita lakukan testing. Nah, kalau kita di Makassar Recovery itu dibalik, jadi justru kita melakukan screening kesehatan secara menyeluruh melalui alat Genos tersebut, ya. Jadi kita bisa menemukan lebih awal kasus-kasus positif. Itulah yang nantinya akan kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Misalnya kalau isolasi mandiri misalnya dengan OTG, kemudian daripada kalau yang sudah sakit sedang dan berat tentu kan rumah sakit. Nah, yang kasus OTG ini yang harus kita benar-benar kita isolasi agar supaya tidak menularkan kepada yang lain seperti itu. Berarti untuk saat ini berarti tracing terlebih dahulu yang testing. Iya, tracingnya dulu. Tracing terlebih dahulu kita lacak semua dulu kan, secara menyeluruh satu kota tanpa kecuali. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya. Kalau positif kita langsung PCR karena memang untuk golden diagnose itu adalah PCR. Tapi karena kita dengan keterbatasan kita mengharapkan seluruh penduduk Kota Makassar kita lakukan screening. Nah, tentu kita menggunakan alat yang lebih murah. Tapi kalau dari DPRD sendiri melihat apakah ini Makassar Recovery ini efektif untuk kemudian melakukan percepatan penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar? Sekarang belum bisa kita jawab ya, karena belum dijalankan. Nanti kita akan lihat, mengevaluasi setelah ini semua jalan. Karena kadang begini ya, konsep kadang bagus, teori, tapi kadang-kadang prakteknya yang susah. Tapi apa yang disampaikan Ibu Kadis, Ibu Riani itu udah bagus sekali. Beliau ini orang yang paling sibuk terkait dengan Makassar Recovery. Kadang-kadang ketemu diskusi luar biasa. Satu-satunya dinas yang paling inilah tugasnya beliau. Cuman saya melihat memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Makanya pemerintah harus terbuka. Karena ini mulai dari tim detektor, tim deteksi, 15.000 relawan. Ini jangan sampai di dalam, contoh ya, ada beberapa relawan di kelurahan yang sebenarnya dia bukan orang tinggal di situ. Tinggal di luar, baru melapor ke RT RW, saya detektor, saya mau cari tempat kontrak di kelurahan ini karena saya akan jadi relawan nanti. Jadi dibutuhkan orang yang detektor ini, kalau ini memang mau dijalankan, betul-betul orang yang memahami dan mengenali warga lingkungan setempat. Ini banyak terjadi. Kedua, jangan sampai terjadi keresahan ya, karena keberadaan relawan ini jangan sampai ada kelompok-kelompok lain yang merasa tidak dilibatkan. Makanya ini seperti gampang-gampang, tapi ini pada tataran pelaksanaan tidak gampang.
Ini melibatkan banyak orang, 15.000, terus bagaimana mengevaluasi 15.000 orang itu bekerja sebagai detektor ya, katakanlah relawan itu, apa indikator mengevaluasinya, dalam bentuk genos kah atau bentuk apakah. Nah itu masih banyak lagi ya. Jadi program Makassar Recover ini nanti kita akan lihat 3 bulan 4 bulan, tapi tidak segampang itu juga ya tadi Bu. Ini untuk mengeluarkan anggaran itu semua harus diperjelas ya, walaupun ini soal COVID. Karena kan banyak sekali anggaran temanya COVID, tapi dibawa dari COVID itu banyak masalah, kayak di dinas sosial ya. Akhirnya kan berujung-ujung masalah korupsi juga jadinya. Nah, ini tugas berat dari Bu Kadis. Jadi harus jelas semuanya, harus transparan semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi, saudara. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Masih membahas terkait dengan apa yang perlu dievaluasi dari Makassar Recover yang menjadi program pemerintah Kota Makassar saat ini. Saya kembali ke Ibu Dr. Andi Hadijah Iriani terlebih dahulu. Tadi dikatakan ada 15.000 relawan yang akan menjadi tim detektor. Ini apakah latar belakangnya memang dari kesehatan atau seperti apa? Ya. Detektor itu 10.000 relawan. 10.000 relawan ini nanti yang masuk dari rumah ke rumah dibantu oleh tenaga kesehatan. Itu 5.000, jadi 15.000 semuanya relawan itu. 5.000 tenaga kesehatan, kemudian 10.000 detektor. Detektor ini sebenarnya adalah orang-orang yang bermukim di wilayah RT tersebut. Ya, jadi 2 orang tokoh masyarakat yang ada di RT tersebut dengan ditambah 1 dari tenaga kesehatan. Nah, inilah yang akan melakukan pendataan ya, pendataan baik pendataan umum maupun pendataan terkait dengan kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi akan melakukan pendataan seperti itu untuk relawan. Jadi pendataan umum kita kan nanti akan juga membentuk jadi suatu big data terkait dengan masyarakat di Kota Makassar. Jadi secara umum big data itu adalah screening umum. Screening umum itu tentu nama, umur, pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan screening kesehatan. Screening kesehatan ini itu tadi kita melakukan pengukuran tensi, pengukuran suhu, pengukuran oximeter. Kemudian kita melakukan tes genos dengan menggunakan genos karena masyarakat itu saat ini kan enggan untuk selalu ditusuk hidungnya. Dengan menggunakan genos berarti invasifnya lebih minimal invasif, tidak sakit lah seperti itu kan. Makanya pemerintah kota melalui juga dukungan dari Dewan yang terhormat untuk kita melakukan dengan pemeriksaan genos. Dari situ screening genos, kalau ada yang positif kita langsung melakukan pemeriksaan PCR. Jadi saat ini yang digunakan adalah genos begitu. Selain lebih simple, kemudian juga banyak yang kemudian tidak ingin dilakukan rapid antigen ataupun juga PCR. Tapi kalau dari DPRD sendiri melihat pemerintah Kota Makassar justru memilih genos karya anak bangsa, bagaimana tanggapannya? Ya, memang hampir digunakan juga beberapa kota ya, kalau tidak salah. Saya nggak tahu apa instruksi dari pusat, sudah harus pakai genos atau lebih pilihan sih. Lebih pilihan, iya. Jadi memang saya lihat ada beberapa orang udah ya dicolok-colok hidung, lama-lama hidung melebar. Capek juga kan. Kalau kita hidung udah mancungnya jadi pesek karena dicolok terus. Terlalu sering ya. Iya. Terus gini ya, ini kembali lagi kita akan melihat ya, akurasi genos memang 50% ya kalau tidak salah. Pernah dipublikasi. Iya, jadi memang kalau mau paripurna itu adalah swab PCR. Itulah paripurna dalam checking di dinas kesehatan. Kalau kita cek kesehatan itu swab PCR. Itu tapi barangnya mahal. Itu 1 kali. Nah, itu bisa diadakan sebenarnya di puskesmas ditaruhkan. Cuma anggaran cukup besar. Mungkin pemerintah mencari anggaran lebih murah. Memang debatable ini barang. Genos 50% tapi untuk men-tracing saja. Kalau swab PCR harga yang mahal, memang langsung ditahu cepat. Ini orang memang OTG atau positif apa negatif.
Nah nanti kita akan lihat dengan Makassar Recover, Genos, relawan yang bekerja ini 3 bulan ke depan apakah efektif atau tidak. Ini nanti akan dilihat setelah perjalanan, karena sekarang masih dalam tataran konsepnya. Semua kadang kalau di atas kertas semua bagus ya, brosur jual perumahan brosurnya bagus, tapi ketika masuk di dalam, waduh batu batanya jangan beda asal lah promosi ya. saja gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, tapi tugas saya sebagai Dewan, saya sama Ibu Dr. Iriani memang udah biasa begini. Kenapa? Kita justru kalau saya diam, DPR diam, nanti nggak bagus. Ibu Dokter juga senang kita diberi masukan, kita diskusi. Kalau tidak, susah, karena ini 380 miliar digeser anggaran, walaupun tidak persetujuan DPR. Tapi ada fungsi kedewanan kami, budgeting kami, bagaimana harus mengawasi. Pemerintah nggak boleh marah, pemerintah nggak boleh tersinggung, pemerintah harus mendengar. Justru berterima kasih dengan DPR karena memberi masukan. Makanya diskusi ini penting. Saya malah, Bu Riani luar biasa diskusi selalu sama saya. Saya malah diskusinya kalau perlu dengan Pak Wali, supaya kita debatable barang ini seperti apa, ini program kerja, indikatornya apa, seperti apa. Masih banyak ya, Makassar Recover kalau mau dibahas sampai tengah malam. Kita bisa sahur nanti. kita bisa sahur. Kita buka puasa bersama. Iya, bisa buka puasa bersama sampai sahur nanti. Tapi dari Makassar Recover ini yang dipilih adalah door to door, gitu, datang langsung ke rumah warga. Kenapa dipilih door to door, tidak memanfaatkan misalkan puskesmas yang ada di kecamatan tersebut, atau memang memilih untuk door to door seperti itu, Bu Dok? Sebenarnya begini, ini kan yang kita lakukan selama ini. Puskesmas nanti kalau ada kasus positif, ya kalau ada kasus positif baru melakukan tracing, ya kan, melacak keluarga terdekat, kontak erat, kemudian lingkungan, itu maksimal kan 30 orang yang kita lacak. Itu kalau kita di sini ada positif. Nah, tiba-tiba lagi di sini ada positif lagi. Ini kan tidak secara menyeluruh kita melakukan tracing itu. Jadi akhirnya kita kayaknya kebingungan. Itu sampai kapan habisnya gitu kan. Nah, dengan kita melakukan tracing secara menyeluruh melalui Makassar Recover ini, kita berharap kita akan mendapatkan paling tidak dari total 1,5 juta penduduk Kota Makassar itu kan biasanya kalau hitungan kesehatan itu 20% angka kesakitan. Nah, itu kita dapatkan misalnya nilai seperti itu secara menyeluruh. Jadi kita bisa udah langsung mengisolasi. Itu sebenarnya keuntungan daripada secara tracing secara menyeluruh dibandingkan kita tracing kasus per kasus. Ini yang terjadi sekarang, yang selama ini pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten kota itu kan tracingnya pada saat ada kasus baru kita melakukan tracing. Nah, kita pemerintah kota berupaya agar tidak ada kasus baru kita tracing, tapi tidak ada kasus kita secara menyeluruh melakukan pemeriksaan, sehingga kita mungkin bisa mendapatkan nanti hasil. Nah, kalau positif Genos, otomatis harus langsung PCR. Karena kalau kita langsung menggunakan PCR, walaupun kita tahu orang sehat, karena kita harus men-tracingnya ini sakit tidak sakit, kita secara menyeluruh kita lakukan pemeriksaan. Nah, anggarannya nanti chaos ya Pak, nggak bisa. Jadi kita menggunakan Genos yang lebih. Warna langsung buka peci nih kayaknya, langsung garuk-garuk kepala. Gimana pengen melihat ini mengeluarkan anggaran ini door to door, ada 15.000 relawan juga yang digunakan. Konsepnya menggunakan door to door, tanggapan dari DPR gimana? Ya itu kembali lagi, saya ini kalau ini panjang banget kalau diskusinya. Saya kalau relawan ini saya hanya satu ya. Pertama saya bilang jangan pilih-pilih relawan. Ya mohon maaf saya harus buka. Relawan itu betul-betul diambil dari masyarakat ya. Saya enggak, dari awal saya bilang relawan ini jangan dipilih. Mohon maaf, ini mantan pemilih di pilkada lalu ini tidak ya. Itu kan berkembang di bawah. Ibu Dinas nggak masalah, nggak tahu soal, tapi yang tercipta di kerumunan ini di bawah, Ibu Kadis, bahwa ini pemilihnya wali kota kemarin, ini pemilih wali kota kemarin. Ini kan ada duit, ada uang per bulan, dan kan ditanggung semua. Semoga tidak seperti itu. Tapi apa disampaikan Ibu Kadis, Ibu Dokter, tidak seperti itu.
Tapi saya tahu Ibu Dokter dengan begitu kesibukan pasti terbatas juga mengawasi semua. Karena ini kan merekrut ini dibawa ya. Jadi itulah yang saya harap bahwa program ini jangan sampai menjadi program sia-sia, jangan sampai menjadi program yang tidak tepat sasaran, istilahnya buang-buang uang. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Tugas kami DPR tidak menghalangi pemerintah, mensupport pemerintah. Tapi ketika kita mengkritik, pemerintah nggak boleh marah. Wali kota nggak boleh marah. Saya sampaikan kepada ini pun, Bapak nggak boleh marah. Tugas saya dibayar oleh rakyat untuk menyampaikan ke Bapak. Bapak nggak boleh tersinggung. Nah itulah. Mungkin saya orangnya agak ya open yang begitu-begitu ya. To the point saja. Karena udah capek yang belakang-belakang, come from behind. Lebih to the point saja gitu. Jadi kita tunggu nanti seperti apa kemudian hasilnya dari Makassar Recover ini. Dan masih banyak loh program Makassar Recover, itu kan cuma itu doang. Iya, kita akan bahas lagi mengenai rincian program demi programnya. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Saya masih bersama dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, masih membahas mengenai Makassar Recover. Dari Makassar Recover sendiri nanti ada big data, ada data yang kemudian dikumpulkan. Ini dalam bentuk aplikasi atau seperti apa? Iya, jadi itu nanti aplikasi. Ini persiapan semua sudah selesai, insya Allah. Dia tinggal menunggu waktu gongnya aja nih sebenarnya. Nah, big data ini aplikasi inilah yang akan kita ajarkan kepada masyarakat, ya, bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini nanti menggunakan barcoding. Nah, kita kemana-mana, ke mall, kemana itu dengan barcode. Jadi pada saat Anda misalnya OTG ya, terus dilarang keluar kan, lagi isolasi mandiri, Isman, terus kemudian Anda bandel keluar. Pada saat Anda masuk ke mall, Anda scan barcode, itu tertulis nanti di HP-nya bahwa Anda tidak diperkenankan masuk. Oke. Ya, nggak boleh masuk ceritanya. Nah, ini aplikasi ini masuk di dalam war room kami, jadi Common Center 112. Itu menjadi satu big data. Dari situlah semua screening tersebut nanti akan ditriase. Jadi masyarakat yang sehat betul ya, apakah sudah vaksin atau belum, itu lakukan vaksinasi. Nah, kemudian yang sakit atau yang positif tapi tanpa gejala, itu ini yang harus kita wanti-wanti benar nih, yang harus benar-benar kita jaga ini untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau misalnya yang sakit sedang dan berat kan otomatis ada di rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, yang OTG inilah yang kita benar-benar rawat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah karena Anda sementara dalam kondisi isolasi. Nah, itu pun nanti kegiatan ini kita ulang lagi 2 minggu berikut karena kan masa inkubasi virus itu kan 2 minggu. Nah, kita screening lagi secara menyeluruh, kita lihat lagi apa benar-benar mereka sudah terbebas dari virus tersebut. Jadi ini akan dilakukan screening berkali-kali? Ya pasti, karena secara serentak nih sekarang. Ya kan, setelah itu kita lakukan lagi 2 minggu ke depan. Kenapa kita lakukan 2 minggu ke depan? Terutama yang utama memang adalah yang kemarin kita dapatkan positif. Ya, setelah mereka isolasi mandiri, kita masih screening lagi termasuk wilayah sekitarnya. Jadi setelah 2 pekan dari screening secara menyeluruh akan dilakukan screening kembali. Ini khusus untuk orang-orang yang positif sajakah atau menyeluruh lagi. Jadi nanti kita mengukur, dari situ kita bisa mengukur ketebalan daripada imunitas kita. Ya kan? Artinya oh ini ternyata memang sehat terus nih, sehat. Nah, satu titik di kemudian itu akan terjadi bahwa benar-benar kita sudah wilayah hijau. Nah, sekarang kan kita masih orange. Oke. Ya. Baik, jadi nanti akan dilakukan screening berulang kali. Pak Ara melihat ini bagaimana? Iya, jadi itulah kembali kita akan evaluasi. Nanti kita akan minta data ya. Iya, siap. Ini tim detektor bekerja berapa kali dalam screening? Apakah 1 kali serentak dapat 350.000 atau dalam 1 bulan, 1 minggu dia berapa kali? Terus yang dia screening itu mana hasilnya gitu. Nanti DPR akan minta itu, Bu Kadis, seperti itu. Kedua, big data. Big data ini penting. Karena bisa dipakai untuk betul COVID, bisa dipakai untuk agenda politik. Ya, saya bisa ngomong ini bisa dipakai untuk pemetaan agenda politik 2024.
Orang bilang kok jauh banget ke sana. Bukan jauh, sebagai orang politik saya udah sampai di finish ini barang. Jadi big data itu kalau di luar dari menggunakan dana APBD itu kan menggunakan uang miliar untuk bisa mendapatkan itu. Nah, tapi ini menggunakan dana APBD. Nah, itu big data itu kami DPR akan minta nanti semua nama, alamat, nomor telepon, semua DPR harus punya. Kenapa? Karena kami yang mengetuk anggaran. Nggak boleh pemerintah kota sendiri. DPR harus punya juga big data dalam bentuk soft copy, semua data. Itu nanti bisa diakses, Pak? Iya, nanti diakses. Jadi kita harus dapatkan semua nomor handphone, paling penting nomor handphone, namanya apa semua. Nah, kalau saya kan, saya udah melihat ini etape-etape perjalanan Makassar Recover. Tapi nanti kita akan lihat setelah berjalan ya. Di situ ada 15.000, kan cuma itu, ada 60.000 kakak ya. Juga yang akan diberikan uang 250.000 itu untuk pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional itu 15 miliar per bulan. Cuma memang saya selalu mengkritisi bahwa di anggaran Makassar Recover ini kalau tidak salah honorarium itu ada 30-an miliar atau berapa itu Pak? Honorarium. Ya, itu kami berikan memang bagi relawan. Bagi relawan jadi 15.306 relawan. Itu memang ada pengganti transport. Pengganti transport. Di honorarium itu kurang lebih ya per 30 miliar. Saya belum lihat semua. Makanya nanti saya minta data semua Ibu Kadis secara menyeluruh anggaran yang dibutuhkan, baru kemarin pelapon-pelaponnya saja bahwa ini seperti ini. Berarti ini memang membutuhkan dana dan anggaran yang tidak kecil, yang tidak sedikit gitu ya. Iya gila, ini 380 Karena miliar. kita lihat ini akan melakukan screening berkali-kali juga di masyarakat untuk nantinya kan kita misalkan masuk ke pusat perbelanjaan akan scan barcode terlebih dahulu. Ini juga, ya susah juga kalau bukan di barcode. Pamannya udah ditahu masuk di mall. Orang kita mau dilarang masuk mall nggak bisa. Di barcode dia muncul di handphonenya ya? Iya, di handphonenya. Jadi kalau misalnya dilarang seperti itu, nanti ada petugas Pak yang melakukan swab antigen di tempat. Nggak, masalahnya orang kalau itu apa dia harus periksa handphonenya. Itu mekanismenya akan pasti seperti apa? Apakah itu khusus di pusat perbelanjaan sajakah atau masuk ke kafe, tempat makan itu akan scan barcode masjid dulu? juga kan semua. Jadi memang nanti di situ kan ada bodyguard ya, guard daripada petugas COVID-nya di masing-masing tempat-tempat usaha. Nah, dari situ mereka yang mengevaluasi itu. Jadi setiap masuk lihat. Setiap masuk masyarakat yang masuk atau konsumen yang masuk itu kan dilihat. Nah, itu jadi dan itu diwajibkan melalui SK Wali Kota. Kemudian di setiap tempat usaha, contoh misalnya warung kopi, ya, warung kopi itu mereka akan menyiapkan Zoom meeting. Nah dari situ Zoom meeting itu nanti dievaluasi, dimonitor di masing-masing kecamatan, wilayah daripada tempat usaha tersebut. Nah kalau itu nantinya akan diukur IKPK-nya, indeks kepatuhan protokol kesehatan. Nah kalau misalnya yang patuh, ya itu seperti yang di koran pernah tuh Pak Ketua bahwa Pak Dhani membolehkan sampai tengah malam misalnya ya buka usaha. Kenapa tidak sepanjang protokol kesehatan itu benar-benar dilaksanakan misalnya seperti itu. Nah ini nanti yang akan kita lihat lagi. Kalau misalnya mereka melanggar protokol kesehatan sekian kali, udah berapa kali teguran dan sebagainya, itu sampai pada punishment yang terberat adalah pencabutan izin usaha. Oke, jadi nanti akan dilakukan pengecekan suhu, kemudian juga scan barcode juga nantinya ketika kita ingin memasuki pusat perbelanjaan ataupun juga tempat-tempat keramaian lainnya. Di saat ini juga kita melihat ya di pusat perbelanjaan karena sudah mau Lebaran ini sangat ramai sekali dan kemarin juga sudah ada dikatakan pengurai kerumunan kerumunan. Raika, itu seperti apa? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Jelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah biasanya yang menjadi
rutinitas ya dari setiap warga ingin menggunakan pakaian yang baru, semuanya serba baru. Belakangan ini di Kota Makassar juga pusat-pusat perbelanjaan sangat ramai, diramaikan oleh masyarakat yang datang untuk berbelanja. Bagaimana dari Makassar Recover sendiri untuk mengatasi ini, Bu Dokter? Ya, terima kasih Mbak Winda. Jadi memang poin kedua dari Makassar Recover itu adaptasi sosial. Apapun yang kita lakukan, protokol kesehatan itu harus kita laksanakan. Jadi sudah kemarin kami sudah melaksanakan yang namanya rapat koordinasi. Seluruh unsur hadir, alhamdulillah, baik dari Forkopimda, baik dari para pengusaha sendiri itu semua hadir, mendengarkan dan berkomitmen akan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat di tempat-tempat usaha mereka. Jadi contoh misalnya kemarin kan yang viral ya di sosmed itu bahwa di Mall MP contoh misalnya, begitu banyaknya kerumunan yang ada, tapi alhamdulillah sekarang ini karena kita sudah pernah rapat koordinasi dan memahami bahwa memang protokol kesehatan itu sangat penting untuk dijalankan. Contoh misalnya di Mall MP. Mall MP itu ada kurang lebih 600 tenan. Nah, kemudian kita menganggap kemarin Pak Wali Kota mengatakan bahwa satu tenan itu anggaplah 5 orang di dalam, jadi kurang lebih 3.000. Nah, kalau pada saat mencapai puncak 3.000, jadi ada yang penjaga itu saya bilang tadi, yang guardnya itu ya, guard COVID-nya itu, jadi penjaga yang menangani COVID di masing-masing tempat usaha, itu menghitung. Nah, kalau sudah cukup, itu diblok, pintu-pintu masuk itu akan diblok. Nanti berapa yang keluar baru boleh masuk lagi, seberapa yang keluar, seberapa juga yang masuk. Agak kelihatan sekarang udah alhamdulillah 2-3 hari ini kelihatan tidak berkerumun, agak lengang jadinya seperti itu ya, sesuai dengan jaga jaraknya. Itu kalau memang benar-benar dipatuhi itu semua bisa berjalan dan ekonomi itu akan bisa berputar. Oke, jadi saat ini dibatasi begitu, berapa persen dari kapasitas pusat perbelanjaannya yang bisa masuk? Ya kan sebenarnya 50% kapasitas itu yang harus. Jadi itu tadi hitungannya bahwa dari 600 tenan yang ada, kita menganggap itu satu yang 5 orang satu tenan. Jadi kurang lebih 3.000-an ya. 3.000-an itu. Nah, kalau lebih daripada itu nggak boleh, harus di stop masuknya. Nanti ada yang keluar baru boleh masuk lagi. Tapi jika yang ditahan di luar, apakah ini tidak menimbulkan kerumunan baru lagi di luar? Diharapkan jaga jarak tentu saja. Paling tidak di dalam mall kan ini udara berputar nih di dalam mall sendiri. Nah itu yang kita juga kalau di luar kan mungkin masih udara bebas. Tapi memang kita sangat yang paling penting adalah protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Apakah ada sanksi nantinya jika masih ada yang tidak patuh begitu melanggar aturan ini? Iya, pasti ada sanksi. Itu ada sanksi kalau seperti yang kami sampaikan tadi, sampai pada punishment yang terberat adalah pencabutan izin usaha untuk tempat-tempat usaha yang kalau tidak dengan tegas melaksanakan protokol kesehatan. Oke, itu bagi yang punya usaha. Untuk masyarakatnya sendiri? Tentu kita himbau terus. Kalau yang nggak punya masker, bahkan kami siapkan masker. Seperti itu. Anda harus menggunakan masker. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Oke, baik. Jadi untuk di pusat perbelanjaan sini sudah ada Raika ya, pengurai kerumunan dari DPRD Kota Makassar sendiri, melihat apakah ini tidak terlambat diturunkan Raika atau sudah pas atau seperti apa? Raisa atau Raika? Raika. Oh, kalau Raisa saya kenal Raisa. Raisa pengurai masa. Bukan yang penyanyi, Pak. Oh, bukan. Kalau yang penyanyi saya kenal. Raisa. Oh, Raika. Oh, Raika. Ya. Jadi kalau saya ini memang bareng ya memang untuk mencegah kerumunan tapi menciptakan kerumunan baru. Ya, betul disampaikan Bu Kadis, tapi yang saya lihat di Mall Penaklukan kan nggak saya lewat biasa, nggak bisa naik mobil, naik motor. Saya melihat hasil dari kemarin Pak Wali datang ya. Terjadi kerumunan baru di luar dan itu gila itu, pak, semua rapat. Ada titik jenuh orang di luar juga yang mau kasih sampaikan. Kadang-kadang habis buka puasa atau capek lah, boring, bete lah, macam-macam. Akhirnya kerumun juga. Nah ini kan ya serba salah membuat sebuah kebijakan ini, tapi dampak implikasi. Tapi paling tidak pemerintah sudah berbuat baik lah dengan mengurangi memecah kerumunan, tapi tidak 100% pasti ya. Tetap
kerumunan-kerumunan baru. Malah petugas sendiri yang berkerumun. Cipaka-cipiki lah, macam-macam, bla 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 bla. Lebih berkerumun daripada yang tidak berkerumun. Jadi kadang-kadang pernah ada satu ini, apa yang ada kerumun? Loh, Bapak kok yang berkerumun? Nah, jadi inilah dilema COVID ini membuat kita sebenarnya jadi gaduh ya. Bolak berpikir kita, kepala di bawah, kaki di atas, berpikir bagaimana COVID ini kita melawan. Tidak bisa juga terlalu bagaimana, kaku, karena COVID ini nggak boleh stres menghadapinya. Kapan kita stres justru masuk penyakit ini. Ya, kalau saya imun kita turun. Coba aja kalau buka dompet sisa 5.000 duit, imun turun. Otomatis langsung turun ya? Iya, otomatis turun. Kalau tidak ada duit, imunnya turun. Jadi buat saya, bagaimana memanage ini, pencegahan COVID, jangan terlalu panik, karena hidup ini memang harus dihadapi, dijalani. Soal kematian itu kan soal ajal. Ya kan? Nggak usah terlalu ini. Boleh buat aturan, tapi jangan sampai aturan itu membuat kepanikan-kepanikan baru, dan akhirnya ekonomi kita juga agak terganggu. Karena kalau perut terganggu, ujung-ujungnya kegaduhan, terganggu. Jadi sudahlah, prokes saja, lebih baik masker, cuci tangan. Kalau itu tertib, itu aman sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak mengatur, negara ini kan terlalu banyak mengatur, terlalu banyak aturan. Akhirnya aturan itu menjadi pisau sendiri menusuk kita. Nah, harus bijak memang semua. Tidak gampang memang menjadi pemimpin, tapi ya harus kita pikirkan bersama. Oke, yang penting adalah taat protokol kesehatan. Kemudian juga yang paling penting adalah pemulihan ekonomi. Dari Makassar Recover ada 6 metode untuk pemulihan ekonomi. Itu seperti apa, Bu Dokter? Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa berusaha, bisa bergerak ya, tanpa kita terbayang-bayang bahwa nanti saya ketularan nih, kan kita di alam bebas nih ceritanya seperti itu. Jadi memang agak sulit kita untuk mengajarkan edukasi masyarakat itu sesegera mungkin untuk berubah, beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Itu memang sangat sulit kita lakukan, sehingga memang beberapa terobosan termasuk pada punishment yang sangat keras sekalipun itu kita harus lakukan untuk mereka mengetahui, karena masyarakat itu nanti setelah mereka ketahui bahwa oh ini emang benar, baru mereka berbondong-bondong ikut. Nah, selama mereka masih merasakan bahwa masa sih, itu pasti masih banyak yang melanggar, itu sudah pasti. Seperti itu kan. Nah, kalau dari terkait dengan pemulihan ekonomi, otomatis semua akan pulih jika semua beradaptasi sosial dengan baik melalui prokes yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Tapi dari Pemkot sendiri, apakah ada inovasi-inovasi saat ini, khususnya dari Makassar Recover sendiri untuk pemulihan ekonomi? Untuk Makassar Recover ya, sebenarnya tujuan kita untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan memberi bantuan sosial. Bantuan sosial, dengan bantuan sosial seperti itu dengan dana. Jadi kita tidak melakukan pembelian sembako. Kita langsung kepada masyarakat kurang mampu yang 65.000 KK itu. Dari situ kita memberikan manfaat ya, memberikan santunan berupa dana tunai. Itu yang kita harapkan juga mereka dapat membelanjakan. Di situ berharap perputaran juga terjadi, karena saat ini memang yang paling bisa berputar itu adalah uang negara ya, Pak Ketua ya. Kita berharap seperti itu, belanja dari pemerintah untuk saat ini, termasuk kegiatan di hotel ya, itu sebenarnya kan semua daripada kegiatan-kegiatan pemerintah. Kalau misalnya untuk kita harapkan dari kegiatan yang lain, saya kira belum banyak yang bisa terjadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada tiba di segmen akhir Sapa Sulsel hari ini, saudara, masih membahas apa yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan program Makassar Recover di tahun 2021 ini. Tadi dikatakan untuk pemulihan ekonomi sendiri yang dilakukan untuk membantu masyarakat adalah pemberian uang tunai secara langsung untuk dibelanjakan. Dari anggota Dewan sendiri bagaimana melihat ini? Iya, itu yang pertama saya selalu evaluasi ya, sama Bu Kadis sharing bahwa
yang diberikan anggaran 250.000 per bulan ini KK, ini indikatornya apa? Harus ada indikator. Mungkin yang itu taat prokes lah, kurang lebih begitu. Tapi itu bisa menjadi kegaduhan. Sekarang udah ditahu di masyarakat nih Bu Kades. Oh, akan ada 250.000 dikasih setiap KK. Jadi nanti satu RT ketika dia, oh itu dapat 250.000 loh. Gue lebih taat daripada dia, kok dia yang dapat gitu. Itu membuat kegaduhan-kegaduhan baru dan bisa membahayakan. Makanya saya katakan, saya nggak mau anggaran ini ada anggaran secara politis. Ini ada konsolidasi apa-apalah tentu ke depan. Saya harus ngomong. Oh, kok ngomong gitu? Lah, itu orang politik, itu kan politik. Iya, kalau kurang politik. Aku harus tahu seperti itu. Jadi nggak mau anggaran ini terpakai untuk konsolidasi itu. Mudah-mudahan tidak. Kalau itu terjadi, itu bahaya. Ya, bungkusan COVID, tapi itu. Ibu Kades kan pasti bekerja sesuai profesional, tapi kan banyak di bawah dan di atas. Nah, ini jangan sampai terjadi. Apa indikatornya memberikan uang 250.000 dalam satu RT itu banyak sekali. Nanti warga tanya, oh kita ribut Pak. Kalau itu dapat, baru ini kita nggak dapat, oh kita akan pertanyakan. Itu lagi. Kedua, nah itu kan dikirim lewat rekening. Nah sekarang kita harus tahu, harus dipublish itu penerima uang rekening 250.000. Dipublish, taruh di RT RW atau taruh di dalam Medsos bahwa ini penerima RT ini, kelurahan ini, RW ini, penerimanya ini. Kenapa dia menerima? Karena indikatornya dia ini. Nanti masyarakat akan lihat, oh, ini orang paling tidak indikator, kok dia terima lah, ini bahaya. Nggak bisa disembunyikan. Kasih aja uang transfer sudah. Oh mana? Itu buktinya rekening. Nggak bisa. Harus diperlihatkan masyarakat. Kalau tim detektor aja yang punya penilaian sendiri, ya mohon maaf, bisa like and dislike. Tapi kalau masyarakat yang menilai, yang berhak menilai adalah RT masyarakat setempat. Oh itu nggak pantas terima. Bilang aja kalau mau digilir aja sekalian kan, supaya terima uang. Tapi buat saya yang duit itu sinterklas ya. Kalau saya memang pemulihan ekonomi nasional bagaimana startup, orang pelaku usaha kecil yang kita modali bantu UMKM supaya dia bisa menjadi pengusaha kecil yang bisa eksis, itu yang dia harus di backup pemulihan ekonomi. Kalau yang sifatnya BLT ini kan kayak BLT begitulah ya. Ini sifatnya kan jangka pendek. Jangan sampai yang terima ini orang-orang yang mampu. Jangan sampai salah sasaran gitu. Bukan di sini apa sebenarnya salah sasaran diberikan kepada, mau maaf, tim-tim atau siapa atau orang yang nggak layak lagi. Jadi ada maksud dan tujuan tertentu gitu memberikan itu. Ini ada orang biasa orang kok sampai politis. Iyalah, saya 15 tahun sebagai politisi harus udah ibarat Al-Quran saya 30 juz sudah yang begitu-gituan. Bukan negatif sudah thinking tamat berarti ya. Iya, bukan negatif thinking dengan sudah menerka sampai di sana. Nggak salah dong saya menerka. Soal itu salah atau tidak, itu tugas saya sebagai dewan untuk melihat itu. Tapi jarang-jarang saya salah. Jarang-jarang. Jadi Bu Kadis, ini sebenarnya indikatornya untuk diberikan bantuan 250.000 per KK itu apa sebenarnya? Siapa yang berhak mendapatkan 250.000 itu? Sebenarnya itu adalah melalui data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Jadi itu data kemiskinan. Jadi memang 65.000 KK itu yang ada pada DTKS. Ya. Nah, data DTKS ini sebenarnya juga kita sekaligus memverifikasi data tersebut sebenarnya, karena nanti data itu yang akan kita berikan kepada RT, RW, dan kelurahan. Jadi dari situ mereka bisa memverifikasi bahwa misalnya masih terdapat di dalam data DTKS itu yang ada di Dinas Sosial yang langsung dari Kementerian Sosial. Data tersebut bisa melihat, oh ini sudah nggak bisa diberikan lagi, itu nanti bisa diverifikasi. Atau ada yang belum tercover, ini yang harus bisa dapat. Nah inilah semua sebenarnya transparansi kita di dalam pemberian bantuan sosial ini. Kenapa?
Kenapa melalui perbankan? Nah, dari situ transparansinya jelas dan seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi bahwa dengan memberikan bantuan secara tunai melalui perbankan, itu otomatis semua akan melihat bahwa yang tepat sasaran ini yang kita berikan. Nah, kami mengapa kami katakan bahwa yang patuh pada protokol kesehatan, kalau yang nggak patuh kita pending. Nah, ini agar mereka benar-benar patuh pada protokol kesehatan baru kami berikan. Kalau mereka dari pemantauan detektor setempat atau RT RW setempat bahwa ini masyarakat yang tidak patuh, tentu kita pending pemberiannya. Makanya kita sangat berharap dengan pemberian bantuan tunai tersebut melalui data DTKS yang ada di Dinas Sosial, itu nantinya akan benar-benar mereka merasakan manfaatnya dan mereka betul-betul taat pada prokes. Intinya sebenarnya semua supaya mereka semua taat prokes. Oke, jadi salah satunya yang taat pada protokol kesehatan. Oke, terakhir dari Pak Ara terlebih dahulu, apa sebenarnya yang harus dievaluasi dan saran dan masukan untuk Pemkot terkait Makassar Recover ini? Yang pertama, ini pekerjaan nggak gampang ya Makassar Recover ini, karena melibatkan banyak orang. Bagaimana mengukur relawan ini bekerja atau tidak bekerja? Kita harus tahu. Ini harus jelas ini. Jangan sampai kita program bagi-bagi uang. Bagi-bagi uang untuk honorarium ya. Orang yang nggak ada kerjaan dikasih kerjaan lah. Jangan sampai itu, lebih kepada outputnya itu. Kita mau ini semua ada output dan ada outcome. Ada hasilnya, apa yang dihasilkan itu. Itu yang paling penting terkait dengan Makassar Recover ini. Nah, termasuk soal orang yang dapat 250.000, kita lihat datanya apa dia orang miskin atau dia taat dan ada dua berarti dia agak memang layak dikasih karena kemiskinan dan termasuk taat prokes. Wah, ini kan ribut ini juga nanti ini. Oke, kalau miskinnya udah dapat dia, udah selesai karena dia miskin. Tapi prokes belum tentu. Kalau ada yang dapat dia nggak miskin, berarti tidak harus orang miskin, berarti dia yang taat prokes. Oke, ini kemudian ini yang bisa harus debatable. Kalau kemiskinan lagi. ini pun juga masih bisa. Mungkin bulan ini 2 bulan ini si Baco miskin, menuju kemiskinan atau pura-pura miskin. Bisa aja 2 bulan kemudian dia nggak miskin lagi. Dia dapat tanah kah, jual apakah, macam-macam kan orang kan nggak tahu dalam 1 bulan. Kalau prokes, ini debatable Pak. Debatable. Ya sampai si Baco kemarin justru dia nggak pakai masker. Untuk penerima bantuan ini harus tetap tepat sasaran dan juga transparan. Kalau dari Bukadi sendiri, target dari Pemkot Makassar terkait Makassar Recover ini akan seperti apa ke depannya, singkat Ibu? Tentu yang kita sangat harapkan dengan program Makassar Recover, yaitu cara baru pemerintah kota dalam penanganan pandemi COVID-19 ini adalah melandai seluruh. Jadi kita berharapkan kita berada pada zona hijau di akhir tahun ya. Kalau bisa mungkin di September kita udah berada pada zona hijau dan kita pertahankan hal ini. Kita berada di zona hijau. Semoga itu semua dapat tercapai. Semua program dari Makassar Recover betul-betul terrealisasi program-programnya dan nantinya Kota Makassar bisa menjadi zona hijau. Terima kasih Ibu Dr. Andi Hadijah Iriani, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Terima kasih Bapak Di Rashid Ali selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Terima kasih atas perhatian Anda, Saudara. Saya Wida Anggreni pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.